saya Fursan. Terima kasih kepada Pak Fauzi Amari dan Pak Budi Setiawan yang telah berkenan mengundang saya untuk wawancara di kafe di Bandung Supermall. Ya, saya merasa tersanjung ya yang dinyatakan oleh Pak Fauzi bahwa saya adalah salah satu orang success story dari produk mantan Kensuke. Tapi saya pikir saya belum apa-apa dibandingkan mungkin teman-teman yang mungkin kita belum tahu di mana mereka sukses, dan itu belum tentu kita terdeteksi. Kebetulan saya mungkin koki kena blow up dari pihak BGTT bahwa saya salah satu orang yang sukses dalam bekerja sebagai usahawan. Saya ceritakan dari awal, saya angkatan Kensuke, angkatan 25 dari peserta Bandung. Tahun 1995 kami berangkat ke Jepang, bekerja di Nara Prefecture. Kami bekerja di bidang Kinzoku Press Kako atau metalwork fabrikator. Kami bekerja di sana, peserta Kensuke 4 orang, menekuni bidang welding, kemudian membuat jig fixture, design engineering, kemudian membuat dice press. Nah, di situ kami berempat dari angkatan Bandung bekerja, kemudian juga belajar, ya paling tidak belajar untuk melihat kerja-kerja Jepang yang tangguh dan handal, baik disiplin maupun cara teknologinya. Tahun 1997 kami pulang dari habis kontrak dari IMM selama 2 tahun, kemudian bekerja di Karawang, yaitu di PT Horiguchi Engineering. Kebetulan di bidang yang sama ya, karena kami juga, saya sendiri dulu masih kuliah di Bandung, yaitu di Universitas swasta di Bandung, mengambil jurusan teknik mesin. Jadi dalam kuliah pun kami secara teori itu bisa diaplikasikan ke lapangan. Selama 1 tahun saya bekerja di Horiguchi Engineering, kemudian diajak teman orang Jepang juga, kebetulan dia buka usaha di Cikarang. Setelah itu saya pindah dari Horiguchi, dan tahun 99 kami merintis kemudian membuat usaha di Cikarang ya. Nah, usaha itu sebetulnya anak cabang saja dari Jepang, kemudian membuka usaha di Cikarang. Dari situ saya coba, karena di situ perusahaan baru, jadi kami sebagai, ya paling tidak di lokal itu decision maker-nya, membuat usaha-usaha. Jadi kami tahu dari awal bekerja sebetulnya usahanya seperti apa dan kemudian peluangnya apa. Dari situ kami terus berjalan sampai dengan tahun keempat. Tahun 2003 baru terbuka peluang usaha saya. Saya pikir kenapa saya nggak sendiri gitu ya. Akhirnya dari situ dengan teman-teman saya, ya kasarnya main belakang ya, main underground, membuka usaha bawah tanah lah. Padahal saya juga masih bekerja di perusahaan itu. Dari situ merintis kira-kira setengah tahun, melihat usaha kita itu kelihatannya cemerlang. Dari situ saya putuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Ya bukan berarti saya pecah sama perusahaan itu, tapi saya berhadapan langsung sama pimpinannya untuk menyatakan pimpinan ingin usaha sendiri, dan itu pimpinan kami merestui dan mendukung. Sampai sekarang kami dan perusahaan itu masih ada hubungan bisnis ya, jadi kami pemasok spare part dari perusahaan itu. 2003 merintis, masih usaha, kalau di Indonesia itu CV ya, CV. Kemudian berjalan 1 tahun karena perkembangan bisnis di Cikarang itu sangat kompleks, kemudian pesaing pun banyak. Tren di Cikarang pun perusahaan itu harus dibentuk dalam bentuk PT. Maka pada saat kita bentuk PT,
ya saya bertiga dengan teman-teman mendirikan PT Vaco. Ya, Vaco itu mungkin awalnya dari nama inisial, kemudian ya kami bentuk seperti itu ya. Dari situ 2004 kami terus mencari pekerjaan ya. Kebetulan memang pimpinan di PT Vaco saya sendiri berdua. Teman yang berdua itu dia masih berkarir di perusahaan lain. Dia sebagai investor, tapi tiap sore sampai malam kita terus banyak diskusi sama untuk memajukan perusahaan ini sampai dengan sekarang. Kemudian untuk pekerjaan kami tidak jauh dalam bentuk desain engineering, kemudian fabrikator, kemudian ya semi trading juga ada. Kalau ada permintaan dari customer yang mungkin dia sulit untuk akses ke Jepang, kita bisa kontak perusahaan-perusahaan di Jepang untuk membantu membuat spare part tersebut. Kebetulan juga kami punya pengalaman di Jepang, jadi masih ada teman-teman yang bisa bantu di sana. Nah, itu dari situ kami terus berjalan bisnis kami sampai sekarang. Kurang lebih bisnis kami tersebut ya tidak jauh dari masih job order ya. Jadi tidak ada produk yang belum diandalkan, belum ada. Jadi kita sedang mencari mungkin ya ada manfaatnya kami di blow up oleh Pak Koji Amari dan Pak Budi Setiawan untuk mungkin teman-teman bisa bantu mengembangkan bisnis kami. Saya cukup ya Pak. Karena materi belum saya mau.